Lalu bagaimana penanganan polisi terhadap kasus pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Fitri, untuk saat ini bagaimana proses rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual oleh pemuda berdisabilitas? Ya, Juno dan juga saudara, baru saja rekonstruksi sudah dilakukan oleh tim dari Polda Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi ini dihadiri juga oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian juga oleh pihak Kompolnas, para pendamping dan juga kuasa hukum dari tersangka Agus ini. Di dalam rekonstruksi ada 49 adegan yang dilakukan di 3 titik, yaitu di Taman Udayana, ada 8 adegan yang dilakukan di Taman Udayana, kemudian dilanjutkan ke Nang Homestay. Di Nang Homestay ini ada 34 adegan yang dilakukan oleh tersangka Agus beserta korban dan juga saksi. Korban diwakilkan oleh pihak dari kepolisian karena memang korban tidak bisa hadir dan tidak boleh dihadirkan dalam rekonstruksi ini karena masih dalam kondisi trauma. Dan juga ada 7 adegan terakhir di Islamic Center yang dilakukan oleh tersangka. Dari 34 adegan yang dilakukan di Nang Homestay, ada adegan 12 itu yang kemudian menjadi catatan dari aparat kepolisian bahwa di sana Agus meminta korban untuk membayar langsung kepada penjaga homestay sebesar Rp50.000 sebelum mereka memasuki ruangan atau kamar nomor 6 di homestay tersebut. Kemudian dari adegan tersebut ada sekitar 20 adegan ada di dalam ruangan yang pihak jurnalis juga tidak boleh mengambil keseluruhan adegan tersebut karena sangat sensitif dan itu hanya boleh tim dari Polda Nusa Tenggara Barat dan juga Jaksa Penuntut Umum yang bisa menyaksikan rekonstruksi dalam adegan di dalam kamar nomor 6 tersebut. Namun disebutkan juga Juno bahwa aparat kepolisian mencatat bahwa ada 2 versi dari adegan rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka dan juga korban serta juga saksi dalam kasus ini. Ada versi dari tersangka dan juga versi dari korban. 2 versi ini akan menjadi catatan penting bagi tim penyidik untuk selanjutnya melakukan catatan-catatan berikutnya dalam proses penyidikan ini. Dan tentu saja ini mereka tetap berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum agar status dari kasus ini bisa cepat P21 dan segera untuk disidangkan, Juno. Baik, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas oleh pihak kepolisian terkait dengan dugaan pelecehan seksual oleh pemuda difabel di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih rekan Fitri Rahmawati dari Mapolda Nusa Tenggara Barat.